Salam rekan portal. Saat ini masih dalam edisi jalan-jalan di sekitar kota Semarang, dan saya mengambil gambar video sekarang di Klenteng Sampokong, Simongan, Semarang. Klenteng Sampokong merupakan salah satu ikon juga di kota Semarang yang masih menjadi tempat wisata dan juga tempat peribadatan bagi umat Buddha yang ada di kota Semarang. Baiklah, kembali lagi ke pokok pembahasan kita, materi yang ketiga. Kita sampai pada chapter yang ketujuh. Kita akan membahas mengenai cargo marking dan cargo labeling. Ada beberapa pokok pembahasan dalam chapter ini. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang cargo marking, kemudian cargo labeling, dan IMDG codes. Marilah kita ikuti pembahasan pada chapter ketujuh ini. Dan sebelum kita mulai, saya akan mengambil gambar di sekitar Klenteng Sampokong, Semarang. Nah, apabila kita lihat di belakang saya ada patung Laksamana Cheng Ho. Bismillahirrahmanirrahim. Materi 3, muatan dan kemasan. Chapter 4, cargo marking dan labeling. Ada 3 pokok pembahasan: cargo marking, cargo labeling, dan IMDG code. Cargo marking. Cargo marking adalah pemberian tanda khusus pada kemasan muatan berupa keterangan atau simbol khusus yang bertujuan untuk: pertama, membantu mencegah kesalahan pengiriman, kesalahan penanganan, dan kerusakan muatan, kecelakaan kerja, serta penolakan dari otoritas pabean. Yang kedua, mempermudah identifikasi sehingga sangat membantu dalam kecepatan, kelancaran, dan keamanan penanganan muatan sampai ke tujuan akhir. Yang ketiga, mempermudah pemeriksaan oleh konsaini pada waktu penerimaan barang. Cargo marking harus dibuat lengkap, jelas, dan tepat dengan warna yang kontras dari warna kemasannya, sehingga mudah dipahami dan dibaca, serta tahan terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan. Cargo marking yang lengkap terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah shipping and consignee marks atau tanda pengiriman. Umumnya adalah tanda yang menerangkan identitas penerima atau consignee mark, identitas pengirim atau shipper mark, nomor referensi penjualan atau pemesanan, nomor paket dari keseluruhan, alamat atau pelabuhan tujuan, agar carrier dan pihak yang melaksanakan penanganan pengangkutan, bongkar muat,
penimbunan menjadi mudah untuk mengidentifikasi muatan dalam semua tahapan pengangkutan dan juga bagi konsaini pada waktu penerimaan dan pemeriksaan barang. Kemudian yang kedua adalah handling marks atau tanda penanganan. Umumnya adalah tanda sebagai petunjuk untuk penanganan muatan secara baik dan benar dengan menggunakan simbol-simbol atau handling mark simbol. Yang ketiga adalah information mark atau tanda informasi. Umumnya adalah tanda yang menerangkan negara asal, berat muatan dalam standar kilogram, dimensi muatan dalam standar sentimeter. Nah, coba kita lihat contoh penerapan cargo marking pada gambar 1. Yang pertama adalah shipper atau shipping and consignee mark. Jadi pada tanda panah berwarna merah, di situ ada nama shippernya, kemudian ada nama consignee-nya. Jadi ada nama pengirim dan ada nama penerima beserta alamat jelasnya. Kemudian selanjutnya adalah handling marks, ya, tanda untuk penanganan muatan, ya. Kalau di situ dilihat ada tanda payung, ya, payung, kemudian ada titik-titik air hujan, ya, yang berarti hindari muatan ini dari percikan atau terkena langsung air. Kemudian ada tanda panah ke atas, berarti selalu tempatkan kargo tersebut menghadap ke atas sesuai dengan tanda panahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah information mark, ya. Di situ ada informasi berat, weight marking, ya. Ada informasi nomor paket dari keseluruhannya, ya. Kemudian ada informasi dari negara asalnya, country of origin. Nah, kemudian ada beberapa tanda lagi pada contoh gambar ini, ya. Ada labeling, ya, ada tulisan organic peroxide, ya, berarti isinya bahan berbahaya, ya. Kemudian juga ada tanda penanganan juga di sini, ditempatkan di gudang, hindari sinar matahari, ya, pada kargo yang di sebelah kanan, ya, kargo kotak karton di sebelah kanan. Nanti kita pelajari kembali penanganan barang berbahaya dan labelingnya pada pembahasan IMDG Code. Nah, selanjutnya contoh-contoh handling mark simbol, ya. Pada gambar nomor 2 ada beberapa contoh handling mark simbol. Nah, kalau kita lihat pada simbol yang paling atas, ya, simbol gelas, ya, artinya adalah fragile, ya, muatan tersebut fragile, jadi harus ditangani dengan hati-hati. Kemasannya kemasan rapuh dan harus ditangani dengan hati-hati. Nah, apabila kita lihat lagi di bawah seperti tadi contoh sebelumnya, ya, ada gambar payung, ya, kemudian ada titik-titik air, ya. Jadi artinya adalah keep dry, jaga tetap kering dan lindungi dari kelembapan dan percikan air secara langsung. Kemudian juga ada tanda panah ke atas, seperti tadi juga contohnya, ya, panah ke atas 2 ini. Jadi selalu letakkan kargo tersebut menghadap ke atas, ya, always top, muatan selalu mengarah ke atas. Dan ada beberapa tanda-tanda atau handling mark simbol yang lain yang bisa dipelajari lebih lanjut.
Nah, yang selanjutnya adalah cargo labeling. Cargo labeling adalah pemberian tanda pada kemasan muatan berupa kertas stiker, ya, kertas stiker segi 4 minimal berukuran 100 mili dikali 100 mili, ya, jadi 10 cm kali 10 cm minimal, ya, bergambar khusus untuk memberikan tanda atau menerangkan bahwa muatan tersebut berisi barang berbahaya. Jadi kertas stiker, ya, segi 4, ya, sehingga dinamakan labeling, ya. Kertas stiker segi 4 bergambar khusus yang menerangkan bahwa muatan tersebut berisi barang berbahaya. Nah, barang berbahaya sendiri adalah bahan atau zat yang sangat peka terhadap suhu, kelembapan udara, tekanan, dan getaran yang berpotensi secara nyata dapat merusak kesehatan atau keselamatan, ya, atau harta bagi penumpang, ya. Dan juga dia bisa merusak muatannya, juga bisa merusak alat angkutnya, dan juga bisa mencemari lingkungan hidup. Nah, contoh dari labeling, ya, seperti gambar nomor 3, ya, di samping ini. Jadi di situ ada beberapa kertas stiker yang menandakan bahwa barang tersebut barang berbahaya. Kertas stiker label, ya, berbagai macam gambar yang menerangkan bahwa barang tersebut barang berbahaya. Nah, barang berbahaya dapat berupa bahan radioaktif, ya, bahan mudah terbakar, bahan peledak, bahan beracun, ya, yang sifatnya korosif, ya, atau sifatnya oxidizer, mengoksidasi, atau sifatnya asphyxian, yang mempengaruhi pernafasan, ya, bersifat patogen, ya, bisa menyebabkan alergi atau mungkin mempunyai karakteristik lain yang menjadi berbahaya pada kondisi tertentu, atau juga dia bersifat radioaktif, ya, bisa juga biohazard, ya, berbahaya untuk kesehatan manusia, ya, atau juga bisa berbahaya pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, pada prinsipnya muatan barang berbahaya yang diangkut harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan cara pembungkusan dan kemasan, serta pemberian tanda pemuatan. Jadi kalau kita lihat pada gambar di samping ini ada barang berbahaya yang dibungkus secara rapat, ya, menggunakan kemasan plastik, ya. Jadi plastik yang tidak mudah bocor dan diberi tanda khusus. Ada drum dari plastik, ya, ada tong juga dari plastik, ya, yang atau drum dari plastik atau tong dari besi, ya, yang bisa mengkondisikan bahwa barang berbahaya tersebut tidak bocor atau menguap atau tercecer. Dan juga diberi label, ya, tanda label seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, coba kita bahas pembahasan terakhir adalah IMDG code. Jadi kalau kita lihat tadi pemberian label mempunyai tanda-tanda yang khusus. Nah, diatur di dalam IMDG code inilah tanda-tanda tersebut. Jadi panduan yang mengatur pengangkutan barang berbahaya direkomendasi oleh United Nations melalui Transport of Dangerous Goods Model Regulation atau disingkat UNTDG Model Regulation. Panduan tersebut adalah untuk menyeragamkan pengembangan peraturan nasional, ya, nasional berarti setempat atau lokal, dan internasional yang mengatur pengangkutan barang berbahaya melalui berbagai moda transportasi.
Jadi induknya adalah UNTDG Model Regulation. Panduan internasional pengangkutan barang berbahaya dengan moda transportasi perairan diatur dalam IMDG Code, International Maritime Dangerous Goods Code. Sedangkan dengan moda transportasi udara diatur dalam IATA Dangerous Goods Regulation, IATA Dangerous Goods Regulation. Nah, IMDG Codes dan IATA Dangerous Goods Codes ini juga dikembangkan berdasarkan UNTDG Model Regulation. Jadi UNTDG adalah induknya, panduan induknya, kemudian khusus untuk laut diatur melalui IMDG, kemudian untuk udara diatur dalam IATA secara internasional. Nah, panduan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada awak kapal, ya, jadi awak angkutan, dan juga memberikan peringatan bahwa angkutan sedang mengangkut barang yang berbahaya agar tidak menimbulkan pencemaran serta memudahkan dalam penanganan muatan selama pengangkutannya sampai ke tujuan. Nah, pada gambar di samping ini ada contoh dari IMDG Code book, handbook ya. Nah, selanjutnya secara umum barang berbahaya yang diangkut ya melalui moda transportasi laut ya atau IMDG Code ya, diatur juga menurut SOLAS ya, menurut SOLAS atau Safety of Life at Sea ya. Jadi International Maritime Organization ya mempunyai regulasi yang bernama SOLAS. Nah, dari SOLAS itu juga lah diadopsi menjadi IMDG Code dari SOLAS dan juga dari UNTDG yang kemudian diadopsi menjadi IMDG Code. Nah, IMDG Code membagi muatan barang berbahaya yang diangkut melalui moda transportasi laut ke dalam 9 kelas. Kelas yang pertama bahan peledak atau eksplosif, kemudian kelas yang kedua gas-gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan. Kemudian yang ketiga, kelas yang ketiga adalah cairan yang mudah menyala atau flammable liquids. Kelas yang keempat ada 3 golongan, 4.1 benda padat yang mudah menyala, 4.2 zat yang dapat menyala dengan sendirinya, ya. Kemudian kelas 4.3 zat-zat yang bersentuhan dengan air dapat mengeluarkan gas yang sangat cepat atau mudah menyala. Jadi dia kalau bersentuhan dengan air dapat dengan cepat mengeluarkan gas dan mudah menyala. Ya, sehingga dalam penanganannya kalau barangnya ya kita beri tanda juga payung ya, payung sehingga dia tidak terkena air. Payung ada tanda handling mark simbolnya, payung yang ada titik-titik air hujannya. Jadi hindari dari air dan kelembapan. Selanjutnya kelas 5 ada 2 golongan, 5.1 zat-zat yang mengoksidasi, 5.2 peroksida organik atau benda yang beroksidasi dan mudah dengan cepat terbakar atau dapat mudah terbakar dengan cepat. Kemudian kelas 6 ya, ada 2 golongan, 6.1 zat-zat beracun, kemudian 6.2 zat-zat yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian kelas 7 adalah zat-zat radioaktif, kelas 8 bahan-bahan yang bersifat korosif ya. Kemudian kelas 9
bermacam-macam zat berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya yang tidak dicakup oleh kelas 1 maupun sampai dengan kelas 8. Jadi lain-lain ya, zat berbahaya lain-lain, termasuk dalam kelas 9. Nah, inilah pada gambar inilah contohnya labelingnya ya. Jadi berdasarkan kelas-kelas tersebut oleh IMDG Codes diatur labelingnya. Jadi kita ambil contoh untuk kelas 1 ya. Yang pertama itu eksplosif ya. Jadi kelas 1 ada beberapa golongan, 1.4 eksplosif, 1.5 eksplosif, 1.6 eksplosif. Kelas 2 flammable gas ya. Kemudian juga ada yang kelas 8 ya, korosif ya. Jadi nanti bisa diperhatikan kembali gambar-gambar labeling ini sesuai dengan penggolongannya yang sudah diatur oleh IMDG Codes. Nah, ini kita juga ambilkan contohnya ya. Contohnya penerapan pada kargo ya. Kalau kita lihat pada gambar di atas ya, ada peti kemas yang terdapat logo yang terdapat label ya, label berbahaya terhadap lingkungan ya. Kemudian juga di sebelah kanannya ada tank kontainer yang diberikan juga logo bahwa tank kontainer tersebut mengangkut muatan berbahaya sesuai dengan kelas yang ditandakan pada labelnya. Nah, kemudian yang di bawah ada truk ya, atau truk tangki yang membawa bahan bakar ya, bahan bakar. Nah, kemudian juga perlu diberikan label ya, label di situ tulisannya flammable liquids ya, baik di samping maupun di belakang tangki tersebut. Karena truk tersebut sedang mentransportasikan atau mengangkut muatan yang berbahaya. Itulah tadi sudah kita ikuti bersama pembahasan chapter yang ke-7 yang terkait dengan cargo marking dan cargo labeling. Baiklah para rekan portal sekalian, tepat di belakang saya ini adalah patung Laksamana Cheng Ho yang ada di Kelenteng Sampokong. Laksamana Cheng Ho sendiri merupakan salah satu tokoh yang kalau bisa kita sampaikan di sini adalah tokoh transportasi, karena beliau pada sekitar tahun 1371 mengadakan perjalanan dengan kapalnya dari Tiongkok berkunjung ke pulau-pulau yang ada di Nusantara, di Palembang, kemudian juga sampai ke Jawa Tengah di sini dan sampai juga ke Sri Lanka. Nah, kelenteng ini sendiri sebenarnya didirikan oleh salah seorang anak buah beliau yang pada waktu itu sakit, kemudian menetap di sini. Kemudian Laksamana Cheng Ho melanjutkan perjalanannya ke Nusantara, dan setelah anak buahnya itu sembuh, mendirikan kelenteng di sini dan mendirikan patung sebagai patung Laksamana Cheng Ho sebagai penghormatan kepada laksamananya. Laksamana Cheng Ho sendiri bahkan berlayar sampai ke Selat Hormuz. Jadi
selain membawa misi perdagangan, juga membawa misi perdamaian dari negeri Tiongkok. Itulah tadi pembahasan kita, chapter yang ke-7. Jangan kemana-mana, tetap ikuti channel ini. Kalau saya tidak memakai masker, ini karena berada di ruang terbuka dan juga tidak di dalam kerumunan. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat. Salam rekan portal.